Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, tiba waktu dan saatnya kami akan merenungkan firman Allah pada siang hari ini dalam ibadah pemakaman Opa Bapak kekasih kami. Kami berdoa biarlah melalui firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati setiap kami, agar hidup kami yang masih diberikan waktu kesempatan, kami sungguh-sungguh menaruhnya hanya dalam tangan Tuhan. Kami sungguh-sungguh hanya berpusat kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab realita kehidupan ini, peristiwa iman ini hanya menunggu proses waktu, dan kami semua tidak ada yang akan terlewati. Kiranya firman ini menguatkan dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap yang siap untuk mendengarkan firman dan siap untuk diberkati firman, sama-sama kita memperkatakan amin. Puji Tuhan. Baik, silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, suasana cuaca yang memang panas sehingga kita tidak perlu memperpanjang banyak kata. Kita dengarkan firman lalu kita masuk pada proses selanjutnya. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini saya ambil dalam Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Jadi Bapak Mama bisa saja melihat. Kalau yang sudah bawa Alkitab cukup juga mendengar, dan saya baca dengan cepat buat kita semua yang ada di tenda duka ini. Kejadian pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu dia mati. Setelah Set hidup 150 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah dia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu dia mati. Setelah Enos hidup ke 90 tahun, dia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah dia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 950 tahun, lalu dia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, dia memperanakan Mahalael, dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalael, ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 990 tahun, lalu dia juga mati. Setelah Mahalael hidup 650 tahun, dia memperanakan Yared, dan Mahalael masih hidup 830 tahun. Setelah ia memperanakan Yared, ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalael mencapai umur 895 tahun, lalu ia juga mati. Setelah Yared hidup 160 tahun, dia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu dia mati. Setelah itu Henok. Dan ayat-ayat selanjutnya sampai ayat 32. Dari firman Tuhan pada siang hari ini, semua tokoh-tokoh besar yang ada di kolong langit ini, baik nabi, baik rasul, maupun orang-orang kudus, tidak ada yang tersisa selain Henok dan Elia yang diberikan pengecualian dan mereka naik ke surga hidup-hidup. Artinya bahwa realita kematian tidak bisa dipungkiri, realita kematian tidak bisa dihindari, realita kematian tidak ada yang jago untuk tidak dapat mati. Sebab semua tokoh yang kita baca di Alkitab pada siang hari ini, pengecualian Henok dan Elia, semuanya mengalami yang namanya kematian. Kenapa manusia harus mati? Kenapa kematian harus datang kepada saya dan saudara?
Bahkan kalau boleh kematian itu dihindari oleh setiap saya dan saudara. Tapi Roma pasal 6 ayat 23 berkata begini, sebab upah dosa adalah maut. Jadi kenapa kita mengalami kematian? Sebab upah dosa adalah maut. Jadi sejak pada waktu di Taman Eden, manusia lebih condong mendengarkan apa kata setan daripada apa kata Tuhan. Manusia mulai serakah dengan dirinya, mencoba untuk sama dengan Tuhan Allah. Lalu mereka berkata, kayaknya setan omong lebih benar. Allah takut beta makan ini buah pengetahuan baik dan jahat, lalu beta sama dengan Tuhan Allah. Lalu ketika mereka mencoba mendengarkan kata setan dan mengikuti kata setan, pada waktu mereka makan buah itulah Alkitab berkata, hukum kebenaran firman digenapi dan manusia harus mengalami yang namanya kematian. Yang pertama, mereka tidak langsung mati karena mereka masih lari bersembunyi dan menutup ketelanjangan mereka dengan daun-daun cawan pada waktu itu. Yang pasti kematian itu datang. Yang pertama, mereka mengalami kematian secara rohani. Dahulunya dekat Tuhan, dahulunya intim dengan Tuhan, dahulunya lihat Tuhan sudah takut, dahulu lihat Tuhan sudah lari. Pada waktu jatuh dalam dosa, mereka lari bersembunyi, begitu ketakutan dengan hadirat Allah. Begitu ketakutan kalau Tuhan datang. Kenapa? Karena manusia sudah putus hubungan secara rohani dengan Allah. Yang kedua, maka Alkitab tadi berkata, Adam mencapai 930 tahun, lalu dia mati. 930 tahun dia harus mati. Jadi kebenaran firman harus tetap digenapi. Secara rohani dia putus hubungan dengan Allah. Secara hukum jasmani dia juga harus mati. Tubuhnya kembali ke tanah dan rohnya harus kembali ke Tuhan. Dan yang ketiga, manusia harus mengalami kematian yang terakhir. Dan saya percaya kita semua tidak mengalaminya. Sebab Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yang kematian itulah kematian kekekalan. Kematian yang tidak pernah disangka-sangka oleh banyak orang, karena kadang-kala ada sebuah pengajaran yang berkata, mati habis. Seperti uap. Saksi Yehova pengajarannya kan begitu. Manusia seperti uap, habis mati sudah lenyap, sudah ada lagi. Dari tiada, dari ada menjadi tiada. Ada juga sebuah pemahaman bahwa manusia setelah mati, bahkan bukan habis, dia berubah bentuk, dia berinkarnasi. Jadi kalau saya waktu masih hidup, kelakuan saya brengsek, jahat, kelakuan saya gelap gulita, maka pada saya mati saya reinkarnasi mungkin jadi kecoa, mungkin jadi kakak, mungkin jadi sesuatu yang menjijikan. Kenapa? Karena kelakuan saya membawa saya mengalami reinkarnasi seperti binatang yang jijik untuk dilihat. Bahkan ada sebuah pemahaman yang berkata habis mati manusia sudah gentayangan di bumi ini. Percaya nenek moyang, gentayangan di bumi ini. Lalu kalau soalnya tidur baik, tadi malam mama tua kan mau mendembeka. Lu ingat soal buat kopi nah. Ternyata pemahaman seperti ini tidak ada dalam Alkitab. Yang ada di Alkitab tidak ada begitu. Sehingga kita harus yang hari ini belajar kematian dari sudut pandang Alkitab memandangnya. Kematian dari sudut pandang firman berbicara. Tidak bisa kematian kita lihat dari sudut pandang yang lain. Sebab tentu akan bertolak belakang dengan Alkitab sebagai firman Allah. Kecuali kau sudah jadi orang Kristen lagi, kecuali kau sudah percaya Alkitab lagi, kecuali kau sudah percaya bahwa buku hitam ini adalah firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi selama kita masih meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan firman adalah firman Allah, maka tentu kita harus melihatnya dari sudut pandang Alkitab bicara tentang kematian. Maka yang pertama, apa yang akan kita alami setelah saya dan saudara juga menutup mata seperti yang dialami oleh Opa Bapak almarhum kekasih kita Benyamin Malelak yang akan kita makamkan hari ini. Apa yang akan dialami setelah kita mengalami kematian?
Apakah kita hilang lenyap dari ada menjadi tiada? Apakah kita berubah bentuk menjadi kecoak, menjadi katak, atau menjadi tikus? Atau apakah kita bergantayangan di bumi ini? Alkitab memandangnya dengan sudut pandang kebenaran. Yang pertama, saya bawa 2 poin saja, cepat siang hari ini. Apa yang kita alami setelah mengalami kematian? Yang pertama, setelah orang percaya, orang benar mengalami kematian, maka ada sebuah yang namanya penunjukan posisi. Saya dan saudara setelah kita dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak selesai, tapi kita akan mengalami yang namanya penunjukan posisi kita ada di mana. Jadi kalau ada yang berkata mati selesai, mati habis, dengar baik-baik, firman Tuhan tidak berkata mati habis. Sebab kematian hanya pintu masuk menuju kehidupan yang baru, dimensi yang baru, yaitu penunjukan posisi saya dan saudara ada di mana. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 22 sampai ayat 24. Lukas pasal 16, Injil Lukas pasal 16 ayat 22 sampai ayat 24. Firman Allah berkata begini, dalam konteks Lazarus dan orang kaya. Kemudian matilah orang miskin itu, tentu Lazarus. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, miskin mati, kaya juga mati. Jadi kalau hidup ini sudah kaya juga tidak perlu sombong, karena nanti kaya juga mati. Soalnya boleh ada yang pukul dada, beta kuat, beta batu karang, beta batu piak. Soalnya ada. Siapapun kita pasti inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Amin. Jadi kita juga pasti mati. Karena Lazarus mati, orang kaya juga mati. Lalu ayat selanjutnya bilang apa lagi? Ia dikubur dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dari jauh, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu dia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menjujukkan lidahnya, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi Alkitab memberikan sebuah gambaran yang jelas, tidak perlu ditafsir lagi, tidak perlu sesuatu yang dirumitkan lagi. Bahwa pada waktu orang meninggal, saya dan saudara meninggal, yang dialami pertama adalah penunjukan posisi kita. Lazarus mati duluan. Alkitab bilang begini, malaikat bawa dia ke pangkuan Bapak Abraham, yaitu surga. Lalu orang kaya ini yang sombong ini juga mati. Dia ada di mana? Dia ada di neraka sana. Dia ada di tempat yang penuh dengan penderitaan dan penyiksaan. Neraka itu bukan tempat sementara. Kalau kita sakit, ada break-break itu kan enak. Sakit, lalu sakit sekali, lalu 5 menit dia agak hilang, lalu muncul lagi. Itu masih ada tahan napas. Tapi ini sakit terus penderitaan. Contohnya saya kasih contoh. Saudara pilih mana? Sakit sedikit, tapi lama sekali, atau sakit sekali tapi cepat sembuh? Pasti kita akan pilih biar sakit Ibu Paulina di sana. Pasti kita pilih sakit tapi cepat sekali selesai, daripada sakit sedikit tapi lama sekali. Nah, neraka ini bukan sakit sedikit, sakit menderita minta ampun untuk kekal sampai selama-lamanya lagi. Jadi tidak ada orang mati bilang dia ada tidur di mana kok. Kau cari-cari dia, kau tolong kau jaga betul, anak besok masuk sekolah, uang soalnya ada. Ada kata kebiasaan kan begitu. Kalau Natal sampai siang sampai, awas kamu tuh mengamuk. Itu mengamuk. Alkitab jelas menggambarkan bahwa pada waktu saya dan saudara mengalami kematian, yang dialami adalah kita mengalami penunjukan posisi bagi saya dan saudara. Jadi kalau posisinya hidup kita di dalam Tuhan, setia sampai mati, hidup dalam kebenaran, maka posisi kita jelas. Makanya kenapa Paulus berkata hidup untuk Kristus, mati keuntungan, sebab dia tahu bahwa pada waktu dia tutup mata
Posisinya jelas. Dia ada bersama dengan Bapa di surga. Amin. 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 Tapi kalau hidup suka-suka, pendeta omong dong marah balik pendeta, majelis khotbah dong marah kembali majelis, tahu sah. Masing-masing di hidup mau neraka. Nah, harus pendeta mau khotbah apa? Sudahlah. Mama sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam momentum ibadah pemakaman ini, saya mau sampaikan bahwa posisi kita akan terlihat pada waktu kita menutup mata, surga atau neraka. Soalnya ada potong bacaan-bacaan lagi di tempat yang lain. Jadi kalau hidup memuliakan Bapa di surga, surga tunggu ketong. Tapi kalau hidup suka-suka mau-mau, sekarang ini kan luar biasa. Ketong sarjana pertanian, mendadak ketong jadi sarjana ahli matematika. Ya malam Bapak di mana? Di kamar. Berdoa kok? Saya tahu. Coba lagi ambil dong. Tuan cakap. Sarjana pertanian mendarat menjadi ahli matematika. Rumusnya angka kuadrat. Yang isi satu dunia ini. Belum lagi yang mengandalkan mimpi. Pak Pendeta, mereka pernah alami itu. Ada orang tahan di tengah jalan tanya, Pak Pendeta, apa tuh tuh pelatih apa? Besok tahu ini maksud apa nih? Maka sengaja bodoh sah. Kau pikir apa? Soalnya, mau tahu sah. Karena ada mimpi enak loh. Mimpi enak. Bayangkan kau pendek pesat kena tanya begini. Apalagi jemaat, apalagi majelis. Memang kalau suka saya dengan dunia yang fana ini begini sama tahu pendeta itu jodoh tanya. Dia bilang kayaknya 14-15 kok 15-15. Oh ini pasti. Karena menurut dia kalau orang jarang pasang, kalau satu kali mimpi itu betul-betul Tuhan kasih. Tapi kalau sering mimpi itu mimpi berarti bunga mimpi. Karena sering salah toh, jadi stres dia bilang dapat mimpi bunga mimpi. Tapi beta ini kalau pernah isi, jadi kalau pernah isi tiba-tiba mimpi itu Tuhan kasih. Luar biasa, Tuhan kasih. Wih, kau tunggu aja luar biasa ini. Tuhan kasih. Jadi kalau hidup yang masih haba biru, hidup yang jelas, sebaiknya Alkitab dan bertobat. Amin. Sebab Yesus memang sangat membenci dosa kita, tapi Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Dosa dia benci, tapi diri saya dan saudara dia kasih. Makanya selama masih ada ruang waktu kemurahan Allah, kau pakai baik-baik supaya kau memuliakan Bapa di surga, sehingga kapanpun Tuhan panggil pulang kita tutup mata ketemu pulang dengan tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Almarhum Bapak Benyamin Walilak saya tanya, Pak Piens, Bu sakit apa? Bu pernah sakit. Terus satu-satu tiba-tiba jatuh. Saudara lihat, tidak pernah kau bisa duga-duga kapan kau buang. Ada di acara TV 7 soal acara mati yang keanehan dalam kematian. Dikasih gambaran salah satu contoh. Ada orang yang pagi-pagi keluar di pintu rumah begini, tiba-tiba ada satu burung bawa kea di atas kasih jatuh. Jadi kea dikasih turun kea di atas kepala sudah mati. Dia tahu bahwa tiba-tiba ada burung bawa kea jatuh kena kepala mati. Ada yang duduk ketawa-ketawa tiba-tiba mati. Ada yang minum kopi, tiba-tiba keringat dingin mati. Jadi kondisi kematian ini tidak pernah ada yang bisa memprediksi. Ibarat penghiburan saya sudah bilang, seperti kelahiran kita tidak pernah bisa memprediksi kapan kita ada di bumi ini. Seperti itu juga kematian datang kepada saya dan saudara. Kita juga tidak pernah tahu kapan kita mati, bagaimana kita mati, caranya seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Dan saya tidak pernah persoalkan bagaimana kita mati. Mau mati di atas pesawat meledak, mau mati di kuku afu, mau mati dengan tabrakan, mau mati melalui sakit. Saya tidak peduli. Yang penting pada waktu kita mati di dalam Tuhan. Amin. Jadi mau umur 100 tahun kok, 930 tahun kok, mau umur 20 tahun mati, 30 tahun mati, tidak menjadi persoalan.
persoalan. Yang penting selama hidup kita memuliakan Bapa di surga. Daripada hidup panjang-panjang sampai 100 tahun, kelakuan sudah berubah sama saja. Pendeta Mel Atok bilang STNK. Sudah tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Jadi di waktu muda dia terlambat nakal. Sudah kamu putih kau sebentar bawa tanah baru dekoy. Jason boleh. Kenapa? Karena kata son tahu kapan kau pulang. Amin. Amin. Dan pada waktu kita mati son habis, son selesai. Karena ada penunjukan posisi kita. Kalau hidup takut Tuhan, surga. Hidup son takut Tuhan, neraka surga. Jadi kalau yang masih belum bertobat, mari beri kelurahan datang ke tobat sudah. Corona ini sudah mengajarkan kita toh. Son ada yang kebal, son ada yang hebat, son ada yang jago. Satu dunia stres semua dengan penyakit. Son ada yang kebal, son ada yang kuku dada. Beta paling hebat, beta paling jago, son ada. Nah kalau begitu selagi Tuhan kasih pintu kemurahan, mari kita pakai untuk memuliakan Bapa di surga. Sebab setelah kematian ada penunjukan posisi kita, surga atau neraka. Yang kedua, setelah kematian sudah selesai. Mengapa? Karena setelah kita mengalami kematian, maka saya dan saudara akan menerima mahkota dari Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 10. Firman Allah berkata demikian. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat 10 firman Allah. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi setelah kematian itu belum selesai, karena Tuhan masih memberikan penghargaan, upah kepada kita yang namanya mahkota kehidupan. Jadi pada waktu saya dan saudara hidup menyenangkan Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah, maka itu tidak menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata, jerilah dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Investasi kekekalan tidak pernah sia-sia. Sebab nyengat dan karat merusak semua investasi di bumi. Pencuri mencurinya. Tetapi investasi kekekalan tidak pernah kita rugi. Karena kita sedang menabung pada kekekalan. Jadi pada waktu kita mati tidak selesai. Tuhan menghargai jerih dada kita. Tuhan menghargai kita menjaga kehidupan. Tuhan menghargai apa yang kita kerjakan di bumi ini. Sehingga pada waktu kita mati, Allah akan membuat yang namanya penghakiman. Jadi penghakiman untuk apa? Penghakiman untuk memberikan kita mahkota kehidupan. Itu merupakan upah dan jerih lelah bagi saya dan saudara. Selama kita setia kepada Tuhan dalam pertandingan iman kita. Jadi selesai. Habis kita meninggal, kita tutup mata, maka ada penghargaan yang Allah berikan kepada saya dan saudara, yaitu Dia memberikan namanya mahkota kehidupan. Tapi kalau orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang yang hidup suka-suka dan maunya dia tidak dapat mahkota kehidupan apa-apa. Yang dia dapatkan hanya neraka api kekekalan. Wahyu pasal 21 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 21 ayat 7 dan 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi ini semua rombongan menuju neraka ini itemnya jelas yang Wahyu berikan. Jadi kitab Wahyu itu kitab apokalipto, kitab pewahyuan, sesuatu yang tersembunyi disingkapkan, dibuka dengan transparan untuk kita melihat secara menyeluruh tentang apa yang terjadi ke depan.
Wahyu pasal 21 ayat 8 bilang begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya dan beriman bagi Tuhan, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, yang itu suami penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itemnya jelas toh. Jadi ini bukan saya pemikiran, saya hanya baca kembali saja apa yang Alkitab sampaikan. Jadi kalau ada yang marah, jangan marah saya, marah kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Kenapa lu tulis begini? Jadi saya hanya baca ulang saja nih. Jadi saya hanya baca ulang saja bahwa tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan, sebab orang yang setia kepada Tuhan diberikan mahkota kehidupan setelah kita menutup mata, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan semua kejahatan dan kegelapan hidupnya, Alkitab bilang dia dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi inilah merupakan 2 poin yang dapat saya bagikan dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini. Kiranya memberkati kita, dan kita yang masih hidup inilah kesempatan buat kita untuk berjuang, bertanding dengan benar sampai garis finish, agar kita semua bersama-sama nanti di reuni yang akbar, bersama dengan semua orang-orang kudus, bersama dengan semua tokoh-tokoh iman, bersama dengan semua keluarga kita yang kalau matinya di dalam Tuhan. Amen. Kita akan ketemu kembali di Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan pujian dan kita berdoa. Tuhan tak pernah janji